Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam kelas materi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang mana kemarin seharusnya hari ini kita presentasi, tapi karena kekhilafan saya belum membuka link grup, sehingga sepertinya kita mulakan di pertemuan yang selanjutnya di minggu depan insyaallah. Jadi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk materi Al-Qawaid Al-Asasiyah Al-Khamsah. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung kepada maksudnya, tergantung kepada niatnya. Namdi ila al-qaidah ats-tsaniyah, dan sebelum kita mulai, marilah kita mulaikan dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki atau la yazulu bisyakki. Jadi keduanya sama. Kalau seandainya diartikan al-yaqinu artinya keyakinan, la yazulu tidak akan turun, tidak akan hilang, atau la yuzalu tidak boleh dihilangkan bisyakki jika ada atau muncul keraguan. Jika ada keraguan, maka jangan sampai keyakinan yang dalam hati kita di awal itu berubah atau hilang. Kurang lebih itu pembahasan secara bahasanya. Nah, ini adalah termasuk kaidah yang kedua, maka kita akan membahas tentang dasar kaidah ini, lalu kaidah turunan dari kaidah ini. Ada banyak kaidah turunan yang akan kita bahas pada kaidah yang kedua kali ini. Al-yaqinu lughatan, al-istiqrar. Apa itu al-istiqrar? Yaitu at-tabat. Ma'khud min qaulihim yakinul ma'u fil hawdi idza istaqarra. Al-murad bihi al-ilmu alladhi la taraddud ma'ah. Maksudnya adalah al-yakin di sini mustaqirun, al-mukin huwa al-mustaqir. Jadi al-yakin itu al-istiqrar ay at-tabat. Yani tidak berpindah, dia menetap, atau ketetapan dalam hati, keyakinan, adanya keyakinan, al-istiqrar, adanya kemantapan, adanya ketetapan. Oh, saya yakin dengan si fulan, Mbak. Mama, saya yakin dengan si dia, berarti saya akan menetap dengan si dia. Ana mustaqirun biha. Saya akan menetap, saya yakin, saya akan menetap dan tidak akan berpaling, tidak akan berpindah darinya. Seperti itu. Wastilahan, secara istilah di sini adalah tuma'ninatul qalbi. Jadi adanya tuma'ninah, tom'ana, yutom'inu, itu artinya apa? Tenang. Ketenangan. Tuma'ninatul qalbi berarti adanya ketenangan hati. Wastiqrarul ilmi fihi, dan eksisnya atau dengan adanya al-ilmu bihi. Jadi itu ma'ninatul qalbi wastiqrarul ilmi fihi, yang mana kita itu adalah tenang kalau seandainya bersamanya. Kalau seandainya tadi dikatakan, saya kasih contoh, saya yakin dengan si dia misalnya, berarti saya itu tenang selama bersamanya. Saya akan dijaga olehnya. Saya akan merasa aman. Nah,
tumaninatul qalbi wastiqrarul ilmi fihi. Karena saya mengetahui dengan dengan bersamanya saya menjadi yakin, saya menjadi mantap. Au huwa al-i'tiqad al-jazim, atau dia adalah keyakinan yang mutlak. Al-i'tiqad al-jazim. Al-i'tiqad artinya yakin. Saya yakin, keyakinan yang mutlak. Sedangkan lawan kata dari yakin adalah asyakku secara bahasa Arab. Wasyakku lughatan at-tadakhul. Jadi adanya sesuatu yang masuk, yang mana sesuatu yang masuk ini merubah posisi yang awal. Contohnya tadi, mama saya yakin sama dia, tapi ternyata setelah mendapatkan info terbaru kok saya ada ragu ya. Jadi ada sesuatu yang masuk, at-tadakhul secara bahasa. Wadzalika li'anna asy-syakk yatadakhal 'alaihi amrani la yastati'u at-tarjih bainahuma. Jadi ragu di sini, kok saya jadi ini ya, apakah benar dia itu tanggung jawab ya? Contoh tadi ya, meneruskan contoh yang tadi. Apa benar ya dia itu bisa menjadi imamku? Contoh yang tadi. Jadi adanya sesuatu, informasi, adanya apapun itu yang masuk sehingga menjadikan at-taraddud. Apa itu at-taraddud? Bimbang, galau, gitu kan. Nah, kalau yang tadi di sini adanya tidak adanya at-taraddud. La taraddud. Tidak ada taraddud, tidak ada hayran, tidak ada kebingungan, tidak ada kebimbangan. Sedangkan di sini adalah at-taraddud baina wuqu'i syai'i wa 'adamihi. Jadi wuqu'i syai'i wa 'adamihi. Jadi adanya al-hayran, adanya kebingungan, adanya kebimbangan di antara apa? Baina wuqu'i syai'i, di antara adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Maksudnya apa? Kalau tadi dicontohkan bahwa misalnya saya yakin dengannya pada seseorang misalnya, maka ketika ada informasi yang masuk, yang baru, yang merubah keyakinan yang pertama, maka at-taraddud, adanya kebimbangan baina wuqu'i syai'i wa 'adamihi, antara adanya sesuatu atau tidak, atau ketidakadanya. Maksudnya gini, dia itu benar-benar tanggung jawab nggak? Ada tanggung jawabnya atau tidak? Kok kemarin dia meninggalkan saudaranya di lapangan sendirian, lalu saudaranya pulang berjalan sendirian, misalnya seperti itu. Ini ternyata dia ini tanggung jawab nggak? Kok udah lama dirumahkan, misalnya pas pandemi dirumahkan, tapi kok nggak mencari pekerjaan lagi? Jangan-jangan dia nggak tanggung jawab, kan seperti itu. Jadi disitulah adanya asyak, at-tadakhul, adanya sesuatu yang masuk berupa informasi, berupa yang mana merubah ini adalah merubah keyakinan, dan la yastati'u tarjih bainahuma, tidak bisa melakukan tarjih, yaitu proses verifikasi data bainahuma, antara dia benar-benar adanya yang satu atau tidak adanya yang satu. Adanya kalau tadi dalam contoh, apakah dia itu benar-benar adanya tanggung jawab atau tidak. Sedangkan kaidah ini, apa maksud dari kaidah ini adalah annasyakka idza warada 'alal insan, yang mana saat temene sesungguhnya keraguan idza warada 'alal insan, jika muncul dalam benak manusia, wa kana 'indahu yakinun sabiq, yang mana ketika itu dia memiliki yakinun sabiq, keyakinan yang sebelumnya, fa innahu la yaltafit ila syakki, maka sesungguhnya dia tidak seharusnya berpaling kepada sesuatu yang ragu, bal yarji fil hukmi ila yakin sabiq alaihi, dia seharusnya kembali kepada hukum fil hukmi ila yakin as-sabiq alaihi, kepada keyakinan yang sebelumnya. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah
kita yakini, kalau ada hal yang sudah kita yakini, lalu ada keraguan, yang mana keraguan ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya, tidak ada bukti atas kebenarannya, maka yarji fil hukmi ilal yakin as-sabiq alaihi. Seharusnya dia kembali kepada keyakinan yang sebelumnya. Nah, kan? Kembali kepada keyakinan yang sebelumnya. Contoh, sebelum kuliah, misalnya sebelum datang ke kampus, saya ambil air wudhu di rumah agar nanti selama saya kuliah, selama saya sholat di kampus tidak perlu wudhu lagi, seperti itu misalnya. Lalu berangkat dari rumah, selama perjalanan sampai masuk kelas dan lain sebagainya, istirahat, diskusi sama teman-teman, ikut aktivitas organisasi, sampailah zuhur. Nah, ketika sampai zuhur dan tidak ada tanda-tanda bahwa wudhu saya tadi batal, maka saya arruju fil hukmi ilal yakin as-sabiq alayya. Jadi saya harus kembali kepada hukum yang mana yang saya yakini yang di awal, maka tidak ada bukti. Saya tidak keluar angin, misalnya tidak mohon maaf tidak kentut, atau saya tidak ke kamar mandi untuk buang hajat atau buang air kecil, lalu saya tidak sentuhan dengan hadas atau tidak dengan najis, dan saya tidak hadas, misalnya seperti itu. Jadi keadaan-keadaan ini yang mana tidak ada keraguan-keraguan, meskipun ada keraguan, oh tadi saya masih punya wudhu atau sudah tidak ada ya. Nah, meskipun ada keraguan itu, maka dan ternyata bukti-bukti tidak merujuk kepada batalnya wudhu kita, maka arrujuk ilal yakin as-sabiq alaihi, kembalilah kepada keyakinan yang mana kita yakini sebelumnya. Nah, ini adalah al-yakinu la yazulu atau la yuzalu bisyakki. Ini definisinya. Maka al-yakin, nah ini tadi bahasa Arabnya ya. Saya kasih ternyata saya nggak tega juga harus ngasih terjemahan biar bisa dipahami yang bagi yang belum belajar bahasa Arab. Menetapnya hati. Jadi kita menetapnya hati atas sesuatu. Jadi menurut terminologi al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' ats-tsabit, keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan, tidak ada bukti yang merubahnya. Oh, saya tadi dari rumah ke kampus pakai motor, lalu kaos kaki saya bersih, sepatu saya baru saya cuci dari pagi, jadi kemarin pagi ya. Dan tidak ada bukti-bukti najis di sana, maka saya tidak berubah keyakinannya, meskipun ada keraguan ya, saya tidak merubah keyakinan saya, dan saya akan tetap kepada yakin bahwasanya saya masih punya wudhu, maka sholat zuhur tidak perlu wudhu lagi. Ini adalah keyakinan. Sedangkan asyak sendiri, ini perbedaannya, adalah keraguan yang atau disebutkan tadi adalah sesuatu yang membingungkan, at-tadakhul atau al-hayran, sesuatu yang membingungkan, kegalauan. Sedangkan secara terminologi Syekh Muhammad Az-Zarqab mengatakan at-taraddud bainan naqidaini bila tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar. Jadi adanya at-taraddud, adanya ketidakpastian, adanya keraguan bainan naqidaini, di antara dua perkara yang membatalkan, yang berlawanan, bila tarjihin, tanpa mengunggulkan li ahadihima 'ala al-akhar, yaitu tidak mengunggulkan salah satunya, apakah dia benar-benar masih ada wudhu atau tidak, misalnya tadi contoh seperti itu. Maka asyak ini 50-50, posisinya 50-50. Ada keyakinan yang mana keyakinan ini condong kepada sesuatu yang benar. Contohnya namanya az-zannu. Jadi ada al-yakin, bawahnya az-zannu, ada bawahnya lagi asyak. Asyak ini 50-50. Kalau az-zannu itu 70%, 75% sama 25.
Kalau yang paling akhir itu condong kepada sesuatu yang tidak. Jadi namanya al-wahmu. Jadi ada al-yakin, ada al-dhon, ada asyak yang 50-50, baru paling bawah ada yang namanya al-wahmu. Al-wahmu. Nah, dasar kaidah apa itu namanya terdapat pada Al-Qur'an surah Yunus ayat 36, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun." Sadaqallahul azim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan kebanyakan mereka ma yattabi tidak mengikuti kecuali prasangka. Jadi adanya zon itu adalah prasangkaan atau prasangka saja. Inna zonna, sesungguhnya persangkaan itu atau prasangka itu la yughni minal haqqi syai'a, tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi kalau kita mencapai kebenaran itu tidak boleh menggunakan zon. Padahal kebanyakan orang ikut kepada zonnya. Jadi kalau masalah dalil, masalah fikih, masalah hukum, masalah syariat itu jangan pernah melakukan saya pikir ini boleh, bukan saya pikir, tapi ada dalilnya atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya saya pikir, tapi ini ada dalilnya atau tidak. Apakah dalam hal ibadah ini ada sunnahnya atau ada hadis yang mengaturnya atau tidak? Apakah dalil ini ada atau tidak? Kalau tidak ada, apakah ijma'ul ulama ini membolehkan atau menyuruh atau memberikan apa itu namanya hukum atau tidak? Jadi masalahnya bukan kepada prasangka, kepada apa? Zon atau prasangka kita, tetapi harus apa? Mempunyai landasan. Sesungguhnya innallaha alimun bima yaf'alun, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kebanyakan orang tidak mengikuti apa itu, tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti ini, tapi mengikuti prasangka saja. Nah, dari hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Muslim, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Jadi jika salah satu atau salah seorang di antara kalian mendapatkan atau merasakan fi batnihi, di perutnya sesuatu, di dalam perutnya, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujan minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jadi jika ada seseorang di antara kalian yang mana merasakan atau mendapati di dalam perutnya ada sesuatu, kan? Haskala alaihi akhraja minhu, maka dia kesulitan untuk menentukan apakah di dalam perutku tadi sudah keluar atau belum ya, keluar angin atau belum ya, ini saat sholat ya, apakah keluar angin atau belum ya, ataukah jadi ada keluar atau belum ya, maka jangan keluar dari masjid. Fala yakhrujanna minal masjidi, jadi jangan sampai dia membatalkan sholatnya, maksudnya keluar dari masjid ini maksudnya batal sholat lalu ambil wudhu. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya adalah hatta, nah ini jawabannya Rasulullah, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Nah, jadi kalau ada suara dari keluar angin tersebut atau mendapatkan bau, ada bau yang tidak nyaman dari angin yang keluar tadi, maka itu baru diperbolehkan membatalkan sholat. Jadi tidak mudah-mudah membatalkan sholat ya. Batal sholat adalah ketika benar-benar ada angin yang keluar. Ini sering sekali kita diragukan, tadi kayaknya saya ketut deh, kayak tadi saya buang angin deh, tapi kok kayak ragu ya, tadi buang angin apa tidak ya.
Jangan-jangan tadi cuma gangguan saja. Nah ini biasanya keraguan-keraguan ini diciptakan oleh syaitan. Nah ini maka Rasulullah memberi solusi, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma, sampai mendengar suara tuk atau suara yang ringan misalnya atau ia jidarihan, yaitu mendapati baunya. Nah, ini dasar kaidahnya. Jadi harus benar-benar terverifikasi, harus benar-benar ada bukti. Jadi kalau memang ragu, maka kembali ke keyakinan yang pertama. Hadis yang lain, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam sallan salatan am arba'an. Nah, ini biasanya sering terjadi ya. Salat ini 4 rakaat, lalu ragu. Ini sudah 4 atau masih 3 ya? Ini sudah 3 atau sudah 4 ya? Biasanya gitu. Kalau ya terakhir syak, maka harus apa? Dia membuang jauh-jauh keraguan itu. Nah, harus membuang jauh-jauh keraguan itu. Wa yabni ala mastaiqana, maka dia harus apa? Melakukan atau mendasari sholatnya itu kepada sesuatu yang dia yakini. Wal yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla an yusallima, maka dia hendaknya untuk apa? Sujud dua sujud ya. Apa ini sujud apa? Sujud ketika ada kelupaan atau keraguan, namanya sujud apa? Sujud sahwi. Nah, wa huwa jalisun qabla an yusallim, sebelum salam. Ya. Fa in kana hiya khamsan kana tasyafa'an. Kalau seandainya apa itu namanya? Salatnya tadi sudah 4, lalu ditambahkan jadi 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa syaf'an, menggenapkan salatnya. Dan jika wa in shalla tamamal arba'ah, dan jikalau ternyata salatnya sudah sempurna, maka kanata targhiman lisyaitan. Salat ini membuat jengkel syaitan. Maksudnya apa membuat jengkel syaitan? Keraguan-keraguan yang ada ketika kita sholat itu bukan kita yang menciptakan. Ada yang membisiki, ada yang membuatnya, ada yang sengaja mengganggu kita tidak khusyuk dalam sholat. Maka hal-hal yang membuat kita ragu itu kita harus buang jauh-jauh. Kita harus menghindarinya, kita harus menjauhinya. Nah, kalau seandainya sholat misalnya Allahu Akbar, sudah sampai rakaat ketiga, ternyata ragu. Karena tadi biasanya sholatnya itu terawang-awang ya, kebayang-bayangannya kemana-mana. Maka tidak perlu kita melihat, biasanya ya yang terjadi itu kita melihat orang di samping kita. Lihat di samping kita, lalu kita, karena tadi kan kita sama-sama masbuk ya. Orang di samping saya tadi kan sama-sama masbuk, misalnya sholat Allahu Akbar, lalu takbir, lalu sholat, kan tadi orang di samping saya itu sama-sama masbuk. Berarti orang yang di samping saya ini nanti akan sama. Jadi kalau ini lalu nunggu, seolah-olah setelah nunggu, ngeliatin sampingnya, rukuk ikut rukuk, seolah-olah dilama-lamakan. Nah ini bukan seperti itu. Yang terjadi biasanya seperti itu. Dulu pun saya seperti itu sebelum belajar kaidah fikih. Nah ketika sudah belajar kaidah fikih, tidak perlu kita melihat orang di samping kita. Ini adalah cara setan agar kita tidak khusyuk dalam sholat, agar kita tidak fokus lagi dengan yang namanya Allah, dengan yang namanya sujud, dengan yang namanya lafaz yang kita ucapkan, dengan yang namanya sesemua. Fokus kita buyar, gara-gara apa? Kita lupa rakaat, ya kan? Nah maka ketika kita lupa rakaat, solusinya adalah kita harus meyakini ini 3 atau 4. Kalau memang 3, ya sudah, yakini 3. Setelah itu tambahkan dengan sujud sahwi 2 kali. Nah, sujud sahwi ini adalah syaf'an, menggenapkan. Kalau memang baru 3, lalu kita yakin ini 3 jadi 4, lalu atau kita ketambahan, misalnya kita sudah 4 tapi yakin 3, maka itu akan menggenapkan atau kalau memang sudah lebih, maka itu akan membuat jengkel kita. Targhiman lisyaitan, agar kita tidak mengikuti
bisikan-bisikan, seruan-seruan yang dilantunkan oleh syaitan. Nah, maka dari kaidah ini saya saring sebenarnya ada beberapa, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang kaidah ini ada yang mengatakan macam-macam, 8, 9, ada yang 10 juga, tapi saya saring jadi 7 saja. Mungkin nanti ini ada pembahasannya jadi 6 ya, 6 atau 7 ya. Kaidah cabang dari al-yakin la yazulu atau la yuzal bisyaki. Yang pertama al-aslu baqa'un makana ala makana. Al-aslu bara'atul zimmah. Al-aslu al-adamu. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al-aslu fil kalami al-haqiqatu. Al-aslu fil asya'i at-tahar. Jadi ini ada beberapa macam kaidah turunan, yang mana kaidah turunan ini adalah satu visi dengan al-yakin, semuanya ada tentang keyakinan, tetapi ada detail dari kaidah-kaidah umum yang sudah kita pelajari. Ini adalah kaidah umum yang kedua. Yang pertama al-aslu baqa'un makana ala makana. Pokok yang asli di sini adalah al-aslu, pokok yang asli baqa'un itu tetap dan akan diberlakukan semula. Makana ala makana, atas keadaan yang ada dan atau keadaan yang sekarang. Jadi al-aslu, keyakinan atau pokok yang asli adalah memberlakukan keadaan semula. Kan? Keadaan semula. Apa itu namanya? Keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Jadi kalau kita yakin keadaan semula lalu berubah dengan keadaan sekarang, maka kita harus meyakini bahwasanya yang menjadi pokok adalah keadaan yang semula. Jadi yang diberlakukan adalah keadaan semula. Contoh, man arada shauma, ini beberapa saya ambil contoh di ini ya, buku yang berbahasa Arab, dan nanti akan saya terjemahkan sekaligus belajar bahasa Arab ya. Man arada shauma wa akala sakan fi tulu'il fajr thumma lam yatabayyan lahu annahu tala' fasiyamuhu sahihun li'anna al-asla baqa'ul lail. Jadi ini mau sahur, man arada shauma, jadi dia sahur. Seseorang yang ingin sahur, menginginkan atau berniat untuk puasa, wa akala syakan fi tulu'il fajr, lalu dia makan sahur, syakan fi tulu'il fajr, lalu tiba-tiba dia, oh ini udah fajar belum ya? Padahal masih jam 2:30 ya, masih jam 2:30. Summa lam yatabayyan lahu annahu tala', enggak ada buktinya. Misalnya dia di rumahnya itu jamnya menunjukkan jam 4. Padahal masih 2:30 karena jamnya tidak atau jamnya sudah jam 5 karena jamnya tidak ada baterainya, jamnya mati. Kok udah jam 5 jamnya? Ya. Gak tahu kalau dia jamnya mati ya. Syakan fi tulu'il fajri. Ya kan? Dia ragu, sudah fajar belum ya? Jangan sudah fajar. Tapi enggak ada buktinya. Ini jamnya ini kecepatan berapa lama ini, atau jamnya ini mati. Sekarang jam berapa? Enggak ada jamnya. Summa lam yatabayyan lahu annahu tala', enggak ada bukti bahwasanya fajar sudah tolak, sudah terbit. Ayasyamuhu sahihun, maka puasanya masih sahih, masih benar. Li'annal asla, karena pokoknya adalah keadaan yang semula, yaitu keadaan baqa'ul lail, masih sebelum fajar. Nah, ini kalau zaman sekarang tidak berlaku ya. Zaman sekarang ini karena kita mempunyai handphone, smartphone, bisa nanya anytime dan lain sebagainya. Atau ini berlaku bagi orang-orang atau kita yang sedang dalam perjalanan, atau kita yang ada di negara yang waktunya berbeda dengan kita, atau ini berlaku seandainya kita ada di tempat yang mana tidak bisa mengoperasionalkan alat bantu smartphone kita, di hutan, sedang mendaki gunung dan lain sebagainya. Ini bisa dipakai.
diberlakukan. Al-aslu baqa'un makana ala maka yaitu pokok yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Jadi keadaan yang ada itu adalah keraguan, maka yang dipakai adalah keadaan yang semula. Yang kedua, al-aslu bara'atuz zimmah. Pokok yang asli adalah tidak ada tanggung jawab. Jadi manusia itu dilahirkan sebagai orang yang bertanggung jawab. Al-insanu hayawanun mas'ulun. Manusia itu adalah hewan yang bertanggung jawab. Nah, ini bahasa mantik, bahasa logika. Nah, pokok yang asli itu adalah tidak ada tanggung jawab. Maksudnya apa tidak ada tanggung jawab di sini? Contoh, jika seorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain suatu barang dengan syarat memberikan gantinya dan kemudian mereka berdua berselisih tentang wujud penggantiannya, maka yang dimenangkan adalah perkataan orang yang menerima hadiah. Wow, hadiah kok ada gantinya, ya kan? Karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan memberikan ganti. Jadi terjadi ya, adat di daerah atau di lingkungan kita itu biasanya ngasih hadiah, ngasih kado itu dicatat. Nah, apalagi orang yang mempunyai hajat pernikahan, ibu orang tua kita itu kalau ada hajat sedang mengadakan hajat nikah atau hajat akikah buat anaknya, lalu keluarga-keluarga yang jauh dan keluarga yang dekat memberikan bantuan. Misalnya ada yang memberikan beras 1 karung, itu dicatat sama ibu-ibu kita. Beras, misalnya si Siti ngasih beras 1 karung. Misalnya Juminten ngasih gula 10 kilo dan lain sebagainya. Semuanya dicatat. Karena apa? Adatnya adalah ketika si Siti nanti memiliki hajat, maka ibu kita itu seolah-olah punya hutang untuk membayarkan beras 1 karung. Nah, ini sudah adat ya. Di daerah-daerah di Jawa itu seperti itu. Nah, ini pada dasarnya kalau seandainya misalnya ibu kita itu tidak membayar, ya, tadi ibu saya tidak membayar kepada ibu Siti beras 1 karung. Lalu ibu Siti itu ngomel, dulu ketika hajat itu saya ngasih beras 1 karung, baru dilaporkan ke polisi. Pak, ini dulu saya ngasih membantu dia hajat 1 karung. Kok sekarang saya cuma dikasih beras 1/2 karung atau cuma 10 kilo. Maka yang jelas yang menang siapa? Kalau dibawa ke mahkamah syariah memang atau mahkamah Islam, itu yang menang adalah perkataan orang yang menerima hadiah, karena asalnya dia bebas dari tanggungan memberikan gantian untuk hadiah. Cuman adat saja, itu hukum adat saja kan. Seperti itu. Nah, disinilah kadang adat itu menjadi hukum ya. Nanti kita lihat di kaidah yang kelima. Nah, ada lagi yang lain misalnya. Kita ini lagi pandemi ya, pulang kampung semuanya, pulang di rumah, nggak ada yang ke Malang. Ternyata kos-kosan kita di Tirto itu yang dulunya biasa aja dibuat seliweran naik motor, ternyata setelah balik ke Malang setelah pandemi jadi jalan di Tirto itu satu arah misalnya, contoh. Jadi satu arah misalnya. Arah ke mana ini semua. Tidak boleh arah ke sana. Hanya arah menuju ke utara, nggak boleh ke selatan. Maka kalau kita baru datang dari rumah setelah pandemi selesai, baru kita ternyata kita mengarahkan motor kita ke arah selatan. Tiba-tiba ada polisi prit, nah kena. Mas, kenapa tidak melihat mematuhi peraturan lalu lintas? Kenapa, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Karena dia baru datang dari rumah, dia nggak tahu bahwasanya jalan situ sudah satu arah. Nah, maka al-aslu bara'atu zimah, dia nggak bebas tanggungan sebenarnya karena dia nggak tahu kan. Gitu. Nah, di sini juga pokok yang asli itu ketiadaan sesuatu. Al-aslu al-adamu. Jika seorang yang menjalankan modal orang lain atau mudharabah mengatakan kepada pemilik modal bahwa ia telah memperoleh keuntungan, maka perkataannya itu dibenarkan. Karena memang sejak semula diadakan perikatan mudharabah belum ada keuntungan. Jadi mudharabah itu apa? Nah, ini nanti kita pelajari di fikih 2 ya. Antum di fikih muamalat itu ada nanti semester 5.
Saya kasih contoh yang lain selain mudharabah. Nah, seperti tadi yang apa itu namanya, eh, orang yang setelah pulang dari pandemi tadi, karena dia ditangkap polisi, lalu memakai kaidah yang ya tadi al aslu baratodima, pada dasarnya dia adalah terbebas dari ketanggungan. Karena apa alasannya? Alasannya ini al aslu al adamu. Pokok yang asli adalah ketiadaan peraturan itu, ketiadaan sesuatu. Dulu saya sebelum pulang nggak ada pak peraturannya. Saya nggak tahu adanya peraturan ini, peraturan terbaru dari wali kota Malang ini. Nah, ternyata kita nggak tahu. Maka pokok yang asli adalah ketiadaan peraturan itu. Dulu nggak ada pak peraturan itu, ternyata sekarang ada ya. Saya nggak tahu, tidak ada sosialisasi, tidak ada pengumuman, tidak ada di share di grup kita dan lain sebagainya. Nah, ini adalah al asru al adamu. Maka pada dasarnya peraturan itu tidak ada atau ketiadaan peraturan itu. Al aslu fil asya'i al ibaha, dan di dalam muamalat ini berlaku. Jadi pokok yang asli pada sesuatu itu diperbolehkan. Makan apa saja itu diperbolehkan kecuali yang sudah ditentukan keharamannya. Itulah muamalat. Melakukan jual beli apa saja itu boleh kecuali jual beli hal-hal yang memang dilarang. Mulai dilarang zatnya atau dilarang secara caranya atau maknawiyahnya. Jual beli kambing itu boleh, tapi jual beli kambing curian, nyuri punya tetangga itu tidak boleh. Menjual ayam itu boleh, tapi kalau ayamnya nangkep punya tetangga itu jadi nggak boleh. Jadi asal atau pokok dari segala sesuatu itu hukumnya boleh dalam tanda kutip dalam hal muamalah. Makan apa saja, pergi kemana saja itu boleh asal untuk kebaikan. Ya kan? Pergi kan jalan-jalan itu boleh-boleh saja pak. Tapi kalau jalan-jalan niatnya, oh saya mau nyari jalan-jalan di tempat yang agak rame, agar apa? Agar nyopetnya mudah. Nah ini juga tidak boleh jadinya. Maka al aslu fil asyati al ibaha. Hukum pokok dari segala sesuatu adalah diperbolehkan. Selanjutnya, kaidah turunan yang kelima, al aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Pokok yang asli setiap kejadian penetapannya menurut masa terdekat. Ya. Seorang berwudu dengan air yang diambil dari sumur, beberapa hari kemudian diketahui sumur itu ada bangkainya. Ternyata gini, setiap kita sholat di musola itu kita wudu dari sumur nih. Ya kan? Ternyata setelah 1 bulan kita tinggal di kosan, lalu kita mendapati 2 hari ini kok sumurnya bau ya, ya kan? Jangan-jangan oh ternyata dilihat ada bangkainya, ada bangkai tikus misalnya. Wah ini gimana ini sholat kita sudah 1 bulan di sini? Maka takdiruhu biaqrobi zamanihi. Dalam hal ini tidak perlu kita mengkodok sholat yang sudah dikerjakan selama sebulan ngekos di situ. Karena apa? Bisa jadi tikus itu jatuh tadi malam, kan? Biaqrobi zamanihi. Dan tadi malam tidak langsung mati, masih berenang-berenang, ya kan? Jadinya bangkai itu ada baru saja. Mungkin baru tadi pagi atau baru sebelum zuhur kita yang mau sholat kan seperti itu. Maka kenajisan sumur itu ditetapkan biakrobi zamanihi, yaitu masa yang terdekat dengan kejadian. Kalau kejadiannya masalah saat zuhur, bisa jadi itu terjadi jam 7 pagi atau jam 8 pagi yang seperti itu. Nah, atau misalnya beli barang, beli hewan, beli kambing di pasar hewan misalnya. Saat beli kambingnya itu sehat-sehat, kita lihat bagus, bodinya besar, badannya gemuk. Tiba-tiba setelah dibawa pulang, itu ternyata kambingnya tergeletak, sudah nggak bisa berdiri lagi. Lalu kita bawa lagi ke penjualnya. Gimana nih Pak, kambingnya nggak bisa berdiri saat saya bawa ke rumah? Ternyata penjualnya bilang, jangan-jangan tadi pas di jalan sampean ini Pak kepanasan dan lain sebagainya. Maka yang menang yang mana? Terjadilah perselisihan. Yang menang adalah sang penjual kambing. Karena apa?
yang diambil adalah masa yang terdekat dengan kejadian. Bisa jadi saat perjalanan tadi kambing ini kepanasan atau tidak diberi minum atau kelelahan dan lain sebagainya, dehidrasi. Takdiruhu biaqrabi zaman ini. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Pokok yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Dan seorang mewakafkan harta miliknya kepada anak-anaknya. Maka jika terjadi gugatan dari cucu-cucunya untuk menuntut bagian, maka gugatan itu tidak dihiraukan. Jadi hakikatnya adalah wakaf itu untuk anak-anak, berarti untuk bapak dari si cucu ya. Cucunya belum mendapatkan, orang tua dari si cuculah yang mendapatkan. Jadi wakaf itu atau wasiat untuk mewakafkan itu untuk anak-anaknya itu adalah dibagi sesuai faraid bagi anak-anaknya. Berarti orang tua dari cucu-cucunya. Kok tiba-tiba cucu-cucunya ini adalah menuntut haknya, menggugat misalnya ke pengadilan, maka gugatannya tidak dihiraukan. Nah, yang diambil adalah yang hakiki. Yang hakiki adalah sesuai yang diatur oleh syariat, yaitu pembagian secara warisan. Yang terakhir adalah al-aslu fil asya'i at-taharah. Asal pokok dari segala sesuatu adalah kesucian. Jadi dulu awalnya semua itu suci. Illa ma dalat dalilu ala taghyirihi. Man syakka fi taharati buq'atin yusalli 'alaiha fal aslu fiha at-taharah hatta na'lam annaha qad intaqalat an hadzal asli ila an-najasati wa dzalika bil ilmi bi wuqu'in najasati ala hadhihi al-buq'ah. Jadi seseorang yang ragu atas kesucian suatu tempat, maka sebenarnya tempat itu adalah toharoh. Sampai ada dalilnya, ada najisnya, ada baunya. Misalnya seorang yang contoh saya dulu pernah ke Vietnam. Pas ke Vietnam ini susah nyari musola karena negaranya negara ini ya, freedom. Negaranya terlalu bebas, komunis dan tidak susah untuk mencari masjid. Ketika di bandara, ketika itu kita lagi ingin sholat asar. Udah mau habis asarnya, udah kalau di sini mungkin udah jam 4:30, udah mau jam 5. Ya. Lalu kita mau mencari tempat itu susah karena di bandara ini agaknya memang kalau di luar bandara itu lebih susah lagi, banyak hewan-hewan yang haram, contohnya mohon maaf anjing dan lain sebagainya itu berkeliaran dan kencing di sembarang tempat. Tapi ketika masuk bandara, ini mulai saya yakin di bandara ini tidak ada hewan. Berarti insya Allah al-aslu adalah toharoh. Meskipun kita mencari dulu nih, nggak ada bukti-bukti hewannya, tidak ada bukti-bukti ada najasahnya atau najisnya, maka asalnya tempat itu adalah suci. Maka kita putuskan kita sholat di bandara, ambil nyari di bandara itu dijaga oleh polisi. Ketika mau sholat takbir itu sudah nggak boleh, suruh nyari tempat yang lain. Ternyata kita dapat tempatnya di bawah tangga, di bawah eskalator. Nggak apa-apa, karena disitulah mungkin yang paling baik untuk melakukan sholat asar seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ragu fitoharoti bukatin yusalli alaiha, yang yusalli alaiha toharohnya, apakah dia tempat ini suci atau tidak, maka asalnya tempat itu suci sebelum ada bukti. Kalau memang tidak ada bukti najis dan baunya, misalnya di tempat manapun itu ya, maka kita yakin bahwasanya tempat atau wilayah itu suci dan boleh diperbolehkan untuk sholat. Maka ini adalah keraguan-keraguan. Kalau keraguan-keraguan ini mengganggu kita, mengganggu keyakinan kita, maka ini bisa membuat kita tidak baik dalam beribadah. Maka ini adalah bisikan-bisikan setan yang mana kita harus falyatrahisyak kata Rasulullah. Kita harus membuang keraguan itu, falyabni ala mastaiqam. Lalu kita membangun
apa itu namanya, keyakinan kita atas apa yang sudah kita yakini dengan bukti-bukti yang ada. Mungkin itu penjelasan kita. Semoga minggu depan kita bisa berdiskusi melalui Zoom. Nanti apa itu namanya diingatkan di grup WA untuk saya buka grup di portal ilmu.ufm.ac.id. Untuk grup tugasnya bagaimana? Tugasnya adalah antum membuat video nanti, membuat video presentasi lalu diupload di YouTube antum masing-masing. Dan linknya satu hari sebelum presentasi, linknya dikirimkan ke saya, baru nanti di akhir sebelum UAS. Jadi sekarang buat video aja sebelum untuk presentasi, lalu nanti sebelum UAS, sebelum UAS itu membuat satu makalah yang terkait dengan apa itu namanya yang kita presentasikan. Saya kira itu untuk kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari meneguhkan keyakinan kita, menambah nilai ibadah kita, memberikan satu wawasan baru sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan lillahi ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.